وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal pagi ini di Masjid Besar Sleman Kota. Kita kembali melanjutkan kajian tafsir yang sempat terjeda libur lama sekali. Tapi jamaah sabar menanti. Semoga rutinitas ini bisa kita jaga dengan baik. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kalau sering berbenturan dengan jadwal safar. Melanjutkan dari tafsir surat Al-Lahab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan muqaddimah dan pengantar terkait sababun nuzul dari turunnya surat Al-Lahab. Intinya di situ adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab yang demikian kasar ketika dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga beliau untuk didakwai secara terbuka di tempat umum, mereka dikumpulin sampai diceritakan orang yang dia tidak bisa datang, arsala rasulah, dia mengirim utusan wakil pengganti dia, karena tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu belum dikenal sebagai nabi, sebagai manusia al-amin, tidak mungkin Muhammad mengundang banyak orang kecuali ada acara yang sangat penting. Begitu semuanya sudah kumpul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inni nadhiru baina yaday sa'ah. Inni nadhirun lakum baina yaday sa'ah. Aku berikan peringatan kepada kalian akan adanya hari kiamat. Mereka sebagian kecewa dengan informasi ini. Oh, ternyata dikumpulkan hanya untuk ini. Salah satunya adalah Abu Lahab. Langsung keluar kata-kata umpatan paling puncak. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Kata tabban laka ini kalau diterjemahkan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Mungkin yang paling cocok pakai bahasa Jawa Timuran, Pak. Yang mungkin Bapak sudah tahu ya. Jadi dengan ungkapan seperti itu disampaikan di hadapan Rasulullah SAW dan itu di muka umum. Celakalah kamu wahai Muhammad. Tabban laka ya Muhammad. Kalau diterjemahkan celaka mungkin kurang kuat maknanya. Alihadza jama'tana. Apakah hanya untuk tujuan ini kau kumpulkan kami? Maka Allah memberikan pembelaan kepada Nabi SAW dengan Allah turunkan celaan yang semisal. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Celakalah yada abi lahab, perbuatan Abu Lahab, wa tabba, dan dia telah celaka. Nah, kemudian muncul pertanyaan di sini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ancaman kecelakaan dalam bentuk tabbat dan di akhirnya ada tabban. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabbat yang pertama ini bentuknya doa. Semoga celaka yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan itu mewakili apa, Pak? Perbuatan. Sehingga perbuatan itu seringkali di dalam Al-Quran diungkapkan dengan apa? Tangan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak aneka kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia. Kenapa kok dikembalikan kepada tangan? Karena perbuatan itu umumnya dilakukan oleh tangan. Sedangkan tabba yang kedua adalah informasi. Jadi ada ada doa dan ada informasi.
Kalau diterjemahkan sebagai informasi, maka maknanya adalah semoga celaka perbuatan Abu Lahab dan dia telah celaka. Dan Abu Lahab telah celaka. Tabbat yada Abi Lahab. Semoga celaka Abu Lahab wa tabba, dan dia telah celaka. Selanjutnya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Abu Lahab dengan kunyahnya Abu Lahab. Padahal secara budaya menyebutkan identitas dengan menggunakan kunyah itu menunjukkan kemuliaan. Kunyah itu apa sih, Pak? Nama yang diawali dengan Abu. Nabi Muhammad SAW kunyahnya siapa? Siapa? Abul Qasim. Rasulullah SAW punya kunyah Abul Qasim. Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Maka yang diawali dengan Abu itu namanya apa? Kunyah. Memang budaya ini di tempat kita tidak ada. Budaya kunyah ini dimiliki oleh orang Arab. Kita punya budaya nama kehormatan, yaitu nama setelah usia 50 tahun. Ada Pak? Usia berapa? Betul 50 kalau orang Jawa. Terus ganti nama atau namanya ditambahi. Ada kayak gitu? Nggih? Awal nikah ganti nama. Sehingga namanya misalnya Paijo. Begitu nikah jadi Suryo Dimejo. Itu masyarakat kita. Sehingga nama yang tercantum di KK itu nama yang terakhir setelah nikah sebagai nama kehormatan. Kalau dulu orang Arab pakai kunyah Abu A, Abu B, Abu C. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Abu Lahab dengan Abu Lahab? Kenapa tidak nama aslinya? Ada 3 alasan yang disampaikan oleh para ulama seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, kenapa dia disebut dengan kunyahnya Abu Lahab? Lahab itu artinya apa? Kobaran api. Nyala api itu namanya lahab. Api melahap. Artinya api yang berkorban. Sehingga status nama Abu Lahab ini sekaligus doa. Doa karena dia akan dimasukkan ke dalam kobaran api. Wahai Abu Lahab, wahai bapaknya kobaran api. Karena dia mau dimasukkan ke dalam kobaran api. Yang kedua, agar menyesuaikan sajak dalam surat ini. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Sehingga mati ba. Matinya mati apa? Huruf ba. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab. Sesuai di situ ada kata lahab di depan, naron dzata lahab. Maka sinkron. Untuk sinkronisasi ini namanya sesuai, sehingga lebih digunakan nama. Alasan yang ketiga, nama asli Abu Lahab itu bermuatan kesyirikan. Apa nama aslinya? Nama aslinya Abu Lahab Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza itu siapa? Nama berhala yang disembah oleh orang musyrikin. Sehingga namanya bermuatan kesyirikan. Dan tidak boleh ada kalimat bermuatan kesyirikan dalam Al-Quran, tapi tidak ada bantahan, tidak boleh. Sehingga kalau disebutkan Tabbat yada Abdil Uzza, ini akan memuliakan Tuhan Uzza. Padahal Uzza ini adalah tagutnya orang-orang musyrikin. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan nama aslinya,
tapi Allah menyebut dengan kunyahnya. Selanjutnya, watabba, dan dia telah celaka. Artinya yang kalimat yang kedua ini, tabba yang kedua ini adalah informasi bahwa Abu Lahab memang adalah orang yang sudah celaka. Baik, kenapa Abu Lahab disebut oleh masyarakatnya dengan Abu Lahab? Dia lebih dikenal dengan kunyahnya daripada dengan nama aslinya. Abu Lahab, masyarakatnya mengenal dia dengan Abu Lahab. Lahab yang artinya menyala tadi. Karena pipinya Abu Lahab itu pipi merona. Kayak apa itu Pak, pipi merona? Jadi orangnya itu putih, pipinya hitam, pipinya merah. Orangnya putih, pipinya merah. Bapak bisa bayangin ya, orang bule yang putih kepanasan. Jadi kan pipinya kemerahan. Makanya masyarakatnya menyebutnya Abu Lahab. Wahai orang yang pipinya merona. Taib. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat lanjutannya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak akan berguna, anhu, kepada Abu Lahab, maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang telah dia usahakan. Dan yang dimaksud apa yang dia usahakan di sini adalah anaknya. Karena orang tua itu berusaha untuk merawat anak dengan harapan si anak ini nanti bisa memberi manfaat kepada siapa? Orang tuanya. Orang tua berusaha merawat anak agar anak ini bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Sebagai orang tua, Pak, lebih senang ditemani anak atau ditinggal anak? Senang ditemani anak, apalagi kalau sudah lanjut usia nih Pak. Sehingga kalau punya anak laki-laki selalu menemani kita kemana-mana, orang tua itu merasa tenang, merasa nyaman, karena ada asisten anaknya yang menemani. Abu Lahab berharap itu, dan sebagian orang kafir itu berharap kalau nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, semoga anaknya nanti akan membela bapaknya di hadapan Allah. Jadi ceritanya begini, orang musyrikin Quraisy itu tidak percaya akhirat. Tidak percaya akhirat. Mereka punya anggapan manusia itu nek wis mati, ya wis. Kalau sudah mati ya sudah. Allah tidak mungkin akan menghidupkan kembali. Sampai sebagian di antara mereka itu ngambil tulangnya orang yang sudah mati, Pak, dideplok. Balung dideplok. Setelah itu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau tulang ini sudah jadi tanah, sudah hancur? Jadi mereka berpikir Allah tidak mungkin mampu untuk menghidupkan kembali tulang ini ketika sudah hancur. Maka dijawab oleh Allah, qul, gimana lah jawabannya Pak? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan wahai Muhammad, zat yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakan. Allah kuasa untuk menciptakan kembali manusia yang sebelumnya pernah ada, sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada. Sebelum kita terlahir kita sudah ada belum, Pak? Sudah ada belum? Sudah? Belum. Inilah keyakinan kita, tidak seperti keyakinan agama orang lain ya. Penganut agama yang lain ada yang bilang dulu kita ini adalah makhluk apa, lalu mengalami reinkarnasi, kemudian berubah jadi kita. Nanti kita mati, arwah kita gentayangan lalu reinkarnasi. Nek wonge apik ya dadi wong apik, nek wonge elek kok dadi kewan.
Berarti kalau keyakinan ini ada, jumlah nyawa itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Jumlah nyawa tidak bertambah dan tidak berkurang. Lah terus kalau penduduk bumi makin banyak, itu nyawanya yang mana? Nyawa siapa? Baik, kita tinggalkan keyakinan seperti ini. Sehingga manusia, mereka atau dulu orang musyrikin, mereka tidak percaya akan adanya akhirat. Nah, sampai mereka mengatakan, kalau akhirat itu benar, maka nanti aku akan jadi orang yang mulia, karena aku kaya dan anakku banyak. Karena aku kaya dan anaknya banyak. Jadi bayangan mereka, kalau ada pengadilan di hari kiamat, bisa tak sogok, tak bayar, dan dibela oleh anak. Rumangsamu. Kalau di dunia mungkin ada orang yang ketika di pengadilan dia punya pembela. Ada apa? Banyak. Sehingga manipulasi kebenaran mungkin. Maka ada istilah mafia hukum. Sehingga saat sudah demikian jelas mana yang benar, mana yang salah, fakta bisa dibalik. Karena yang namanya menang ketika di pengadilan itu tidak membuktikan kebenaran. Dari sinilah keberadaan akhirat adalah simbol keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, siapa yang tidak percaya akhirat sama dengan mengatakan keadilan Allah cacat. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kenapa mereka mendustakanmu dengan keberadaan akhirat? Bukankah Allah itu zat yang maha bijaksana? Karena mendustakan akhirat itu sama dengan mengatakan keadilan Allah cacat. Sederhananya, apakah mungkin Allah membiarkan kezaliman terjadi hambanya, membiarkan kezaliman terjadi pada hambanya tanpa pembalasan? Tidak mungkin. Karena dia zat yang maha adil, sehingga Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman terjadi pada hambanya tanpa adanya pembalasan. Ada nggak Pak kezaliman yang sampai mati belum terbalas? Banyak. Misalnya tentara Israel ya, yang mendolimi rakyat Palestina, sampai tentara itu mati dia belum dihukum. Apakah urusan selesai? Kok enak urusan selesai? Akan ada urusan berikutnya, pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik. Nah, termasuk diantaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini tidak percaya akhirat. Tapi dengan sombongnya dia nantang, idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Kalau yang diucapkan oleh keponakanku itu benar, kalau yang diucapkan oleh Muhammad itu benar, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adzab bimali wa waladi. Besok aku akan menebus diriku agar tidak disiksa dengan harta dan anak-anakku. Jadi dia merasa dirinya akan bisa selamat dari ancaman neraka karena punya kekayaan dan punya banyak anak, punya banyak pembela. Fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tegaskan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di ayat yang lain Allah juga berfirman tentang orang musyrikin namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini pernah punya masalah dengan sahabat Khabbab Ibnul Arad. Sahabat Khabbab ini kan pekerjaannya apa? Pandai besi. Nah, Al-As bin Wa'il ini wis tua tapi sering bikin masalah. Orang musyrik. Dia ini pesen kepada Khabbab. Ya pesan mungkin dibuatkan pedang atau pesan senjata atau apa. Setelah jadi diambil, ora gelem bayar, tidak mau bayar. Khabbab ini muslim, sedangkan Al-As bin Wa'il ini orang kafir, musyrik, sudah tua,
tapi suka bikin masalah. Akhirnya Khabbab nagih utangnya. Kamu harus bayar. Sudah saya buatkan, sudah jadi, sudah dibawa, nggak dibayar. Kemudian Al-As bin Wa'il mengatakan, aku tidak akan bayar sampai kau kufur kepada Muhammad. Lalu jawab Khabbab, kalau kau tidak bayar di dunia, akan aku tagih kamu besok di hari kiamat. Lalu apa kata si manusia tua ini? Dia bilang, kalau nanti memang kiamat itu terjadi, maka aku akan menjadi orang yang kaya dan punya banyak pembela. Nah, kaitannya dengan ini Allah turunkan firman-Nya di surat Maryam, afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Tahukah kamu dengan keberadaan orang kafir? Afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada, yang dia dengan bangganya mengatakan, aku akan diberi harta yang banyak dan anak besok di hari kiamat, sebagaimana kekayaan yang Allah berikan kepadaku. Dia sombong. Apakah kemudian dia sudah mengambil perjanjian dengan Allah kalau dia nanti akan diberi anak dan harta di hari kiamat? Mengawai dewi ora percaya kiamat. Jadi ada banyak orang musyrikin yang mereka ingkar kepada hari kiamat, tapi di saat yang sama dia mengatakan kalau memang kiamat itu terjadi, nanti Allah akan menyelamatkan aku. Itulah sombongnya orang yang tidak beriman. Baik. Kemudian di sini juga kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki oleh manusia, demikian pula anak yang dibanggakan oleh manusia, itu sama sekali tidak akan memberikan manfaat besok di hari kiamat selama tidak menjadi amal soleh. Harta bisa nggak Pak jadi amal soleh Pak? Bisa. Kapan? Saat digunakan untuk mendukung ketaatan, digunakan untuk mendukung amal soleh, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk apa lagi? Untuk wakaf, disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Makanya jangan sampai harta yang kita sumbangkan keluar itu kita sumbangkan untuk sesuatu yang tidak bernilai manfaat, bahkan bernilai maksiat. Alhamdulillah di Jogja ini kegiatan maksiat tidak begitu nampak di permukaan. Saya pernah datang ke sebuah daerah, lalu beberapa jamaah itu bilang di sini adalah pusatnya sonhorek. Nah, untuk pengadaan sonhorek itu ya ratusan juta itu, Pak. Ratusan juta, Pak. Sonhorek itu kan gede ya. Itu kalau lewat di jalan, kok ada pagar orang yang menghalangi, pagarnya sing dibruk nih Pak. Dudu sone sing diperkecil, tapi pagarnya sing dibruk nih. Jadi saya kalau dengar ceritanya ini, mikirnya di mana orang seperti ini. Nah, yang jadi masalah semuanya wajib iuran. Kalau nggak iuran, ya langsung dikucilkan sak kampung. Sehingga RT ini harus nyumbang sekian, RT ini harus nyumbang sekian. Nanti Pak RT turun ke bawah, memaksa para warga untuk nyumbang. Nah, yang nggak setuju gimana Pak? Nih, tahu nggak setuju, didatangi sama saudara, kemudian dibikin horek di situ, sampai ganggu. Alhamdulillah di Jogja tidak ada, dan kita banggakan. Kita ajak kampung-kampung yang lain, daerah-daerah yang lain, tolak 100% sonhorek. Sehingga kalau tidak ada itu, negeri kita aman gitu ya. Daerah kita akan nyaman. Karena ini bikin kisruh di masyarakat. Dan sebuah daerah kalau yang dominan orang baik nyaman. Tapi kalau di sebuah daerah dominannya preman, yang jadinya kayak gitu.
dominan preman ya wis. Ora karu-karuan. Cuman sangat disayangkan ya. Kadang preman lebih kuat bersuara daripada orang baik. Akhirnya yang jadi pemimpin preman. Kepala dukun tatoan. Preman. Nanti sing preman-preman ngisore wah dadi cecunguk-cecunguk preman atasan ini. Baik. Sehingga kalau bisa orang-orang baik yang masih punya pengaruh di lingkungan berusaha untuk bicara di depan, mengendalikan kondisi masyarakat, karena di semua tempat tuh preman tuh pasti ada. Cuman kan kadang ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Baik. Sehingga harta itu kalau dimanfaatkan untuk keburukan, nanti jadinya bernilai dosa dan nambahi siksa, potensi siksa besok di hari kiamat. Nah ini cuman ada yang sedikit memprihatinkan. Di masyarakat kita beberapa orang memberikan keluhan, Pak, di sini itu dulu ndak ada acara-acara seperti ini, sekarang mulai bermunculan. Apa itu Pak? Aneka merti. Ono merti kali, ono merti desa, merti. Kalau cuman acara syukuran sih tidak apa-apa. Cuman sajennya itu ada. Sehingga merti kali nanti bawa kepala kambing diarak, terus nanti ada ritual-ritual, didoa-doai, setelah itu kepalanya ditanam. Ada merti desa bawa diarak, terus ada ritual-ritual kepala kerbau ditanam. Sekarang kan mulai bermunculan itu merti. Dari mana? Sejak ada Danais. Sebelum ada Danais seperti itu tidak ada. Kuburan yang dulu, ini kuburan yang ya sudah kuburan tidak jelas. Ya kuburan orang dulu, cuman ada cungkupnya, ada kijingnya gede. Terus tiba-tiba muncul nama, ini kuburan Ki Ageng. Niki kuburan Ki Ageng sinten. Ini kuburan Ki Ageng sinten. Akhirnya tiba-tiba jadi viral, terus orang sajen di situ. Orang sajen ngalap berkah. Karena tempat seperti ini dianggap sebagai tempat keramat. Sejak ada dana-dana tadi. Makanya terkadang masjid itu nggak dapat sumbangan segede itu, tapi maksiat yang nempel dengan budaya tadi didukung, lalu dimunculkan, ngajak orang untuk rame-rame berbuat syirik dengan aneka sajen-sajenan yang ada di masyarakat. Saya bayangin ya, seperti apa sabarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mungkin suasananya tidak seperti sekarang Pak. Pendukung tauhid sekarang banyak ya. Kalau dulu barangkali beliau sendirian, hanya beberapa orang yang menjadi murid beliau, dan beliau tinggal di titik pusat ketika orang banyak misalnya dipengaruhi oleh dominasi pengaruh klenik. Ada yang tawaf di benteng, ada yang acara A, acara B. Sekarang acara itu tinggal sisanya itu pun masih banyak ya. Misalnya membersihkan, mencuci pusaka. Terus gimana? Air cuciannya itu dijadikan rebutan. Mencuci kereta kencono. Saya sempat lihat itu videonya karena saya penasaran. Kayak apa sih Pak rebutannya itu? Kereta kencana yang baru keluar mungkin atau itu dicuci setahun sekali apa berapa? Setahun sekali. Jadi mungkin penuh dengan debu, bono telek cecek ada di situ, telek cicak misalnya. Itu dibersihkan pakai kain, terus kainnya dimasukkan ke air,
diperes, bersihkan lagi, peres. Ini jadikan bahan rebutan. Hilang rasa jijik, hilang ketakutan terhadap penyakit karena keyakinan. Makanya keyakinan itu bisa menyebabkan orang melakukan perbuatan apapun walaupun gak masuk akal. Itulah kuatnya pengaruh keyakinan. Ya alhamdulillah kalau di sini mungkin lebih mending daripada agak ke timur dikit ya. Yang ketika kebo bule diarak terus nelek mengeluarkan apa? Kotoran. Apa yang dilakukan? Rebutan telek kebo. Terus diusap-usapkan di badan. Subhanallah. Pak itu akalnya di mana, Pak? Sudahlah, jangan bicara akal, Mas. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan yakin, akalnya itu dihilangkan. Dia akan melakukan perbuatan apapun walaupun ramado akal. Ada juga orang yang tawaf di pohon beringin. Ada yang ya aneka perbuatan konyol yang lainnya, sehingga aneka mitos seperti ini bermunculan. Ini sebabnya adalah karena budaya dijadikan sebagai agama. Makanya kita ajarkan kepada masyarakat, jangan jadikan budaya sebagai agama. Berbudaya boleh, tapi tidak boleh dijadikan sebagai apa? Agama. Baik. Dan mungkin yang seperti ini perlu banyak kita sampaikan ya, di ceramah-ceramah, terutama Jumatan. Karena ini resikonya besar. Resikonya apa sih, Pak? Akidahnya orang itu bisa hilang. Akidah Islamnya bisa hilang. Dan kalau sampai perbuatan syirik dibawa mati, apa ancaman dalam Al-Quran? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak bakalan mengampuni dosane wong syirik. Baik yang sajen tadi. Karena penyembahan kepada selain Allah itu hukumnya tidak diperbolehkan. Loh Pak, itu kan sebagai bentuk berterima kasih kepada alam. Karena kita sudah banyak mengambil manfaat dari alam. Baik, kita memang sudah banyak mengambil manfaat dari alam. Tapi terima kasihnya jangan kepada alam, tapi kepada penciptanya alam. Kamu salah mikir kayak gitu. Masa berterima kasih kepada alam? Kita sudah bertahun-tahun ngambil manfaat dari ayam. Ayam, Pak. Jenengan makan ayam berapa hari sekali? Sering. Berarti kamu harus berterima kasih kepada ayam. Apa yang kamu lakukan? Sajen untuk ayam. Kita sudah mengambil manfaat dari sapi. Kamu harus berterima kasih kepada sapi. Engko dadi ana sing nyembah sapi, ana sing nyembah pitik, ana sing nyembah wedhus. Balik lagi seperti orang jahiliyah masa silam. Terus yang benar gimana? Berterima kasihlah kepada yang menciptakan alam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun." Bagian dari tanda kuasa Allah adalah adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan. Tapi kamu jangan sujud kepada matahari dan bulan. Ini salah. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakannya. Nah, itulah cara berpikir yang benar. Maka alasan bahwa kita mengembalikan sebagian untuk alam karena sudah banyak mengambil hasil alam, ini cara berpikir kejungkir. Betul bahwasanya kita sudah banyak mengambil hasil dari alam, kita akui itu. Tapi berterima kasihnya kepada siapa? Zat yang menciptakan alam, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Intinya yang punya harta jangan sampai hartanya keluar untuk dukung maksiat. Selanjutnya, saya selana ronda talahab. Abu Lahab akan masuk neraka Dzata lahabin, yang punya lahab. Neraka yang
punya lahab, yaitu neraka yang menyala-nyala dan sangat membakar, sehingga mereka akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Apinya neraka itu bisa marah. Apinya neraka itu bisa marah. Saking marahnya, api ini mau lepas untuk mencaplok orang yang dimarahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, gimana? Tamayyazu minal ghaid, yakadu tamayyazu minal ghaid. Hampir saja apinya itu lepas. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir saja apinya itu lepas karena marah. Sehingga apinya di jarak sekian jauh pengen lepas marah, pengen nyaplok orang. Coba kalau bisa lepas, ibarat misalnya ada binatang buas, singa atau macan, ya, dia dirantai, tapi dia berontak pengen lepas karena melihat calon mangsa. Seperti itulah kira-kira apinya neraka. Takadu tamayyazu minal ghaid, dia hampir saja lepas karena marah. Kalau lepas, mencaplok mangsanya. Itu yang disebut dengan dzata lahab, apinya punya lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab hammalatal hatab, dia menggendong kayu bakar. Istrinya termasuk salah satu di antara wanita pemuka Quraisy. Namanya Ummu Jamil, kunyahnya Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa bintu Harb bin Umayyah. Arwa bintu Harb bin Umayyah. Saudaranya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Sahr bin Harb bin Umayyah. Wahia ukhtu Abi Sufyan. Dan Arwa ini adalah saudarinya Abu Sufyan, membantu suaminya si Abu Lahab ini untuk sama-sama menyakiti Nabi SAW, kufur kepada Nabi SAW. Maka besok di hari kiamat, suami istri ini sama-sama dicemplung nang neraka, dan mereka akan saling menyalahkan di neraka. Karena besok penduduk neraka itu berantem antara satu dengan yang lain. Gara-gara awakmu aku nyemplung neraka. Aku yang ngono, gara-gara kowe aku nyemplung neraka. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Kalau penduduk surga saling berterima kasih ketika di surga, sehingga mereka saling kasih sayang. Maka di neraka bagian dari permusuhan yang Allah berikan adalah permusuhan yang menjadi siksa. Kayak orang di penjara, Pak ya. Orang di penjara itu kan selain siksa penjara, mereka juga tersiksa dengan lingkungan penjara. Ono preman, gali, wong kasar-kasar, senengane padu. Wis panggonane ra enak, isine padu. Sehingga jauh lebih tidak enak. Maka dalam situasi itu ada orang yang dia nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia akan berantem antara satu dengan yang lain. Kenapa dia disebut hammalatal hatab, pembawa kayu bakar? Karena dia nanti akan membakar suaminya dan membakar dirinya sendiri. Ada yang mengatakan si Ummu Jamil ini suka membawa kayu berduri. Lalu kayu berduri itu dipasang di jalan yang sering dilewati oleh Nabi SAW, dengan harapan biar nanti ketusuk. Dan dia yang menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Mudzammam. Dengan sebutan Mudzammam. Mudzammam itu artinya lawan dari Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Kalau Mudzammam tercela.
Sehingga dia memanggil Nabi Muhammad SAW dengan kebalikannya. Tidak mau memanggil Muhammad, tapi dia panggil Muzammam. Sehingga kalau lihat Nabi Muhammad SAW, tuh lihat tuh Muzammam, ngapain tuh Muzammam? Oh Muzammam kayak Muzammam. Di mana-mana manggilnya Muzammam. Mencela Muzammam, ya, dasar Muzammam, ciloko Muzammam. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, unduru kaifa yusrifullahu la'nahum anni kanu syatama muzammaman wa ana Muhammadun. Coba kau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalihkan celaan mereka dariku. Mereka mencaci maki Muzammam, padahal namaku Muhammad. Yang dicaci maki siapa? Muzammam, padahal namaku Muhammad. Kan nggak kena jadinya, Pak. Misalnya ada orang namanya Joko. Pangapunten ya. Kok ada orang namanya Untung. Ada orang namanya Untung. Tapi tonggone ini benci banget sama Pak Untung ini. Atau Pak Bejo ya. Ada orang namanya Bejo. Nah, si A ini benci sama Bejo. Lalu si A ini mencaci maki, tapi nggak nyebut nama. Kayak lo, wong bangkrut. Si bangkrut ciloko kayak. Dia nyeluk bangkrut itu Bejo, padahal namanya Bejo. Ya. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari masad. Apa yang dimaksud dengan masad? Ulama beda pendapat dalam menafsirkannya. Ada yang mengatakan masad maknanya adalah masadun nar, tali dari neraka, tali dari api. Ada yang mengatakan masad di sini maknanya adalah rantai yang akan digunakan untuk merantai orang ini, yang panjangnya sab'una dira', 70 hasta. Dan ada yang mengatakan masad di sini adalah tali dari serat pohon kurma. Tapi apapun itu, dia nanti akan digelendeng dalam keadaan lehernya itu ditali. Jadi kayak wedhus nih kok. Lehernya ditali, diseret. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali yang akan digunakan untuk menyeret orang ini masuk ke dalam neraka. Dari sinilah kerjasama dalam kejahatan dan keburukan nanti akan menghasilkan hukuman kepada kedua belah pihak, dan nanti mereka akan saling menyalahkan di hari kiamat. Kadang ya nyuwun sewu, pasangan itu ketularan pasangannya. Misalnya ya, bapaknya dulu itu wong ya apik, sadurunge nikah itu apik, bareng nikah entuk rondo sek nom, sing lanange wis tuwa. Karena seneng sama istrinya ini, karakternya berubah, ngikutin istrinya. Ada gak kayak itu? Sehingga sing wedok senengane utang, akhirnya sing lanang melu-melu seneng utang. Sing wedok duwe masalah dengan keluarga, sing lanang melu-melu punya masalah dengan keluarga. Karena biasanya misalnya lelaki duda di usia 60 tahun istrinya sudah meninggal. Arab golek meneh salah pilih, sing digoleki rondo enom. Lebih bahaya mana? Rondo enom apa rondo tua? Podo bahaya nih. Masya Allah. Baik, intinya bisa saja yang namanya seseorang itu tertular dengan pasangannya. Makanya dengan memiliki pasangan yang baik, salah satu di antara harapannya adalah kita bisa sama-sama bekerja sama dalam ketaatan. Wallahu ta'ala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Pas jam 6. Ada yang mau disampaikan, Pak? Salat suruh jam berapa? Kurang 6 menit. Kurang 6 menit. Monggo, Pak. Kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam menafkahkan harta. Sehubungan dengan biasanya di negara kita ini ada banyak
Agustus biasanya banyak dari kalangan masyarakat sumbangan untuk peringatan 17 Agustus itu bagaimana? Atau luar? Kita perlu hati-hati dalam menggunakan harta. Ini betul ya. Karena kita akan dihisab oleh Allah terkait harta itu, dari mana dapat dan untuk apa menggunakannya. Nabi SAW pernah mengatakan, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Nah, sehubungan dengan ini ada pertanyaan, bagaimana kalau ada permohonan sumbangan 17-an? Acara yang sifatnya mubah, kita boleh ikut nyumbang di sana. Seperti lomba kelereng, itu kan mubah ya Pak. Lomba tarik tambang, mubah ya. Tapi kalau acara yang sifatnya haram, kita tidak boleh ikut. Misalnya ya dangdutan misalnya. Jadi ngundang biduan terus disuruh joget di tempat umum, atau ya termasuk jadilan, sehingga membuat orang itu jadi kesurupan. Nanti dukun-dukun punya panggung untuk pamer dan katanya dia punya hubungan dengan jin dan seterusnya. Padahal sebenarnya ini semuanya adalah praktek sihir. Sehingga kita larang ya remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita model seperti itu. Ya kalau mau berbudaya ya tampakkan budaya yang positif, jangan budaya yang bermain dengan klenik, budaya yang bermain dengan kesyirikan. Jadi untuk acara mubah boleh ikut nyumbang. Kalau acaranya bermasalah, Anda jangan ikut nyumbang. Wallahu a'lam. Pun cakap. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.